Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hana Rasida Sambas. Saya Syaratana Isa. Absen nomor 12 dan nomor 13. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia merupakan proses yang panjang yang melibatkan berbagai jalur, baik perdagangan, dakwah maupun budaya. Nah, Islam mulai masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi saat pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India singgah di pelabuhan-pelabuhan strategis di wilayah Asia Tenggara. Nah, penjelasannya yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Timur Tengah, Gujarat atau India, dan Persia memperkenalkan agama Islam kepada penduduk lokal saat mereka berdagang rempah-rempah, kain, dan barang berharga lainnya. Pelabuhan-pelabuhan seperti Barus atau Sumatera, Malaka, dan Gresik menjadi pusat interaksi budaya dan agama. Lalu para pedagang tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga menunjukkan etika berdagang yang jujur dan amanah, sehingga masyarakat lokal tertarik kepada agama mereka. Hubungan dagang yang erat mempermudah penyebaran Islam ke berbagai wilayah Nusantara. Lalu yang kedua itu melalui jalur dakwah dan pendidikan. Setelah jalur perdagangan, dakwah menjadi cara utama penyebaran Islam. Para ulama, mubalik, dan sufi berperan besar dalam menyebarkan Islam melalui ajaran yang sederhana dan damai. Mereka mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di mana masyarakat diajarkan ilmu agama dan keterampilan praktis. Lalu tokoh sufi seperti Syekh Jumadil Kubro dan para wali songo sangat berperan penting dalam menyebarkan Islam di Jawa. Metode dakwah yang mereka gunakan seringkali memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal sehingga masyarakat lebih mudah menerima ajaran baru ini. Lalu yang ketiga itu melalui jalur perkawinan. Nah, perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal juga menjadi salah satu cara penyebaran Islam. Melalui pernikahan, para pedagang Muslim memperkenalkan tradisi dan ajaran Islam kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Proses penyebarannya melalui pernikahan bisa dengan perkenalan dan interaksi. Pedagang Muslim yang datang ke Indonesia untuk berdagang berinteraksi dengan masyarakat lokal. Interaksi ini bisa terjadi di pelabuhan, pasar, atau tempat-tempat lainnya. Dan juga ada pernikahan campur. Hubungan yang terjalin antara pedagang Muslim dan perempuan pribumi bisa berkembang menjadi pernikahan. Pernikahan ini kemudian akan melahirkan keturunan yang bisa mewarisi budaya dan agama Islam. Terus bisa juga pengaruh agama dan budaya. Anak-anak yang lahir dari pernikahan campur ini tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berlatar belakang Islam. Mereka juga belajar tentang ajaran Islam dari orang tua mereka dan kemudian menyebarkannya kepada masyarakat sekitar. Dengan penerimaan masyarakat, pernikahan campur membantu menjembatani kesenjangan budaya dan agama antara masyarakat pribumi dan pedagang Muslim. Hal ini memudahkan proses penyebaran Islam di Indonesia. Dengan cara ini, Islam menyebar secara alami dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, ada pengaruh kerajaan Islam. Kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai pada abad ke-13, Demak pada abad ke-15, dan Aceh Darussalam mempercepat penyebaran Islam di Nusantara. Para raja dan sultan sering memeluk agama Islam terlebih dahulu, kemudian mendorong rakyatnya untuk mengikuti keyakinan yang sama. Kerajaan-kerajaan Islam ini juga menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan Islam, sehingga memperkuat posisi Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Yang kelima, ada budaya seni. Penyebaran Islam juga dipercepat melalui budaya dan seni seperti wayang kulit, syair, dan musik. Para ulama menggunakan pendekatan budaya lokal untuk menyebarkan agama Islam, misalnya dengan mengubah cerita wayang menjadi kisah-kisah yang bermuatan nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, masuknya Islam ke Indonesia ini adalah hasil dari interaksi perdagangan, dakwah, pendidikan, dan budaya yang berlangsung damai selama berabad-abad. Proses ini tidak hanya membawa agama baru, tetapi juga membentuk peradaban Islam yang unik di Nusantara.
yang kaya akan akulturasi dan budaya lokalnya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.